Kiranya Tuhan Yesus memberkati dari awal pertengahan sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita mau lanjut nyanyi satu lagu lagi biar anak-anak tambah semangat. Oke, jadi masih tetap berdiri. Kita nyanyi lagu Roti dan Mentega. Musik. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu menunggu, menerangmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu erat. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kita ulang lagi awal. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu menunggu, menolongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Oke, anak-anak boleh duduk kembali. Nah, sekarang saatnya kita akan mendengarkan berita firman Tuhan. Untuk itu, kita akan nyanyi lagu Baca Kitab Suci. Musik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu. Beri haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu. Beri haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Sekarang kita akan mendengarkan berita firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Ida. Silakan Bu Ida. Halo anak-anak semuanya. Nah, sekarang Ibu Ida akan membawakan cerita firman Tuhan untuk anak-anak. Sebelum itu, Ibu Ida mau semua sudah duduk yang rapi, duduk yang manis, pasang telinganya, matanya lihat ke Ibu Ida. Good job. Oke, nah sekarang kita akan mulai. Hari ini Ibu Ida akan membawakan cerita dari Lukas 3 ayat 21 sampai 22. Sebelum itu kita berdoa dulu baru kita baca firman Tuhan.
Mari kita berdoa. Ibu Ida hitung sampai 3. 1, 2, 3. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami boleh siap mendengarkan dan kami juga bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah berdoa. Amin. Oke, tadi Ibu Ida bilang firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas 3 ayat 21 sampai 22. Nah, anak SD yang sudah bisa baca, boleh baca bersama-sama dengan Ibu Ida. Yang lainnya boleh mendengarkan Ibu Ida membacakan. Oke, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Oke, sekarang waktunya anak-anak mendengarkan Ibu Ida akan bercerita. Nah, firman Tuhan, cerita firman Tuhan hari ini tentang Tuhan Yesus dibaptis. Ada yang tahu ini siapa? Nah, Ibu Ida kasih tahu namanya adalah Yohanes. Yohanes adalah seorang pembaptis. Dia tinggal di padang gurun Yudea. Nah, anak-anak lihat apa yang dia pakai. Ya, bajunya itu terbuat dari bulu unta dan ikat pinggangnya adalah ikat pinggang kulit. Dan makanan sehari-harinya dia adalah belalang dan madu hutan. Nah, ketika dia di sungai Yordan, dia berseru kepada semua orang. Dia menyerukan untuk bertobat sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, lalu datanglah semua orang dari berbagai tempat. Mereka mau bertobat, mereka mau dibaptis dan mengaku dosanya. Lalu tiba-tiba datanglah Tuhan Yesus ke sungai Yordan mau bertemu dengan Yohanes Pembaptis. Yohanes melihat Tuhan Yesus dan dia bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, sebenarnya saya yang harus dibaptis, bukan Tuhan Yesus yang harus saya baptis. Karena saya tidak layak untuk membaptis Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus juga bilang sama Yohanes, kalau dia harus dibaptis karena itu perintah dari Allah Bapa. Makanya pada saat itulah Yohanes taat kepada Tuhan Yesus. Dia mau membaptis Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dibaptis, setelah itu dia ditenggelamkan di air, lalu Tuhan Yesus kembali berdiri dan dia kembali lagi keluar dari air. Nah, anak-anak, tiba-tiba langit terbuka dan turunlah Roh Allah dari surga dalam bentuk burung merpati. Coba anak-anak lihat ada burung merpati pada gambarnya. Turunlah Roh Allah dari surga dalam bentuk burung merpati ke atas Tuhan Yesus. Dan terdengar suara. Bilang yang tadi kita sudah baca di firman Tuhan hari ini. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, kita lihat baik-baik di sini dalam gambar ini ada Tuhan Yesus, anak Allah. Allah Bapa yang berbicara dan ada Allah Roh Kudus yang datang dalam bentuk burung merpati. Tadi ada siapa saja? Allah Bapa, Allah Anak Tuhan Yesus, dan Allah Roh Kudus yang disebut Allah Tritunggal. Apa anak-anak? Allah Tritunggal. Nah, ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa mengirimkan Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus, ke dunia untuk menebus dosa kita dengan disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit, naik ke surga. Dan turunlah Allah Roh Kudus yang sekarang tinggal dan diam di dalam hati kita anak-anak. Ada di dalam hati kita semua. Jadi
siapa yang sedang berada bersama-sama dengan kita? Yaitu Allah Roh Kudus, yaitu Allah Tritunggal, pribadi ketiga. Namanya Allah Roh Kudus yang sedang diam dan tinggal di dalam hati kita. Bagaimana kita tahu bahwa Allah Roh Kudus bersama-sama dengan kita? Nah, yaitu kita harus tahu buah roh. Ibu Ida, buah roh itu apa? Nah, Ibu Ida kasih tahu buah roh itu bukan buah mangga atau buah apel atau buah anggur. Nah, ketika kita mau tahu Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita, kita harus menghasilkan buah roh. Buah roh itu yaitu yang pertama, kasih. Yang kedua, sukacita. Yang ketiga, damai sejahtera. Yang keempat, kesabaran, dan masih banyak lagi. Ada 9 buah roh. Tapi Ibu Ida mau tekankan 4 ini dulu supaya anak-anak bisa paham, bisa mengerti. Jadi yang pertama tadi itu ada kasih. Anak-anak harus mengasihi sesama. Mengasihi papa, mengasihi mama, mengasihi teman-teman, mengasihi guru, mengasihi setiap orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua, sukacita. Kita harus selalu bersukacita kepada siapa saja yang ada di sekeliling kita supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Yang ketiga, kita harus hidup dalam damai sejahtera, damai dengan semua orang. Dan yang keempat, kita harus belajar untuk sabar dalam segala hal. Sabar menunggu giliran untuk berbicara pada saat Google Meet. Sabar pada saat mau bertanya, tunggu giliran dulu. Sabar ketika mama masih menyiapkan makanan, ketika anak-anak sudah lapar, boleh sabar. Nah, sabar dalam segala hal. Oke anak-anak, Ibu Ida kasih tahu 4 buah roh ini terlebih dahulu. Nanti anak-anak belajar lagi buah roh ada apa-apa saja. Tadi yang pertama, kasih. Ibu Ida kasih tunjuk. Kasih. Yang kedua, sukacita. Yang ketiga, damai sejahtera. Dan yang keempat, kesabaran. Oke, sudah demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, semua boleh duduk rapi, duduk yang manis. Kita mau berdoa. Semua tutup mata, lipat tangan, tutup mata. Ibu Ida akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu hidup penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, dan kesabaran. Kami tahu Tuhan Allah selalu menyertai kami, selalu melindungi kami, baik Roh Kudus-Mu yang selalu tinggal diam di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Ida untuk firman-Nya hari ini. Sekarang Ibu Jessica mengajak kita nyanyi satu lagu yaitu Yesus Pokok. Jadi Ibu ajak anak-anak semua berdiri dan kita nyanyi Yesus Pokok. Musik. Oh
Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan karena hari ini, karena kasih setiamu, hari ini kami boleh mengikuti semua rangkaian ibadah dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, baik yang ada di sekolah ataupun yang di rumah. Tuhan menolong sehingga aktivitas yang kami lakukan hari ini boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang baik, ini doa dan harapan kami. Dalam nama Yesus Kristus, Allah yang berkuasa itu, kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Tony. Sampai jumpa di channel berikutnya. God bless.